Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Nur Anissa Rahman. Saya adalah mahasiswi dari jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM 57121230012. Nah, pada kesempatan kali ini di dalam mata kuliah Studi Kasus Public Relation, saya akan menjelaskan mengenai Corporate Branding and Corporate Reputation. Number 1. Corporate branding ini menurut saya adalah salah satu upaya suatu perusahaan atau membangun suatu produk dengan membrandingkan produk atau perusahaan tersebut. Dalam artian ketika kita membangun sebuah perusahaan, kita memerlukan yang dinamakan identitas. Identitas ini mencerminkan apa yang ada dalam perusahaan ini, atau identitas, logo, warna, dan nama adalah salah satu corporate branding yang mampu memberikan penjelasan kepada khalayak mengenai seperti apa perusahaan ini dan menjadi penanda bahwa perusahaan ini adalah salah satu perusahaan dengan branding yang mereka tawarkan atau branding yang mereka tampilkan kepada masyarakat atau khalayak yang mereka tuju. Nah, selanjutnya ada corporate reputation. Corporate reputation ini merupakan salah satu upaya juga dalam suatu perusahaan untuk memberikan citra terbaiknya kepada khalayak atau konsumen yang mereka tuju. Dalam artian, corporate reputation ini berjangka waktu yang panjang. Dalam artian, corporate reputation ini bisa tercerminkan ketika khalayak, konsumen, atau orang-orang dan mereka yang bekerja sama dengan perusahaan ini mampu melihat perusahaan tersebut dari kinerja mereka, dari kedisiplinan mereka, dari sikap mereka, atau bahkan dari banyak hal yang menjadi penilaian untuk membangun sebuah reputasi itu. Nah, reputasi ini sangat penting teman-teman. Kenapa demikian? Karena reputasi ini menjadi salah satu pertimbangan seseorang, konsumen, mereka yang ingin bekerja sama dengan perusahaan tentang bagaimana mereka untuk berkelanjutan dalam kerja sama tersebut. Dalam hal ini kita harus paham bahwa corporate branding dan corporate reputation itu saling berhubungan dan saling berkaitan satu sama lainnya. Saya ingin memberikan salah satu contoh sesuai dengan tugas yang sudah saya tampilkan di paper saya, bahwasanya salah satu contoh dari corporate branding dan corporate reputation yaitu perusahaan PT Pertamina. Nah, perusahaan PT Pertamina ini adalah salah satu perusahaan yang di bawah naungan negara atau Badan Usaha Milik Negara BUMN. Tetapi pernah kita mendengar kasus yang sudah viral tahun 2025 sekitaran bulan Februari kalau tidak salah, bahwasanya PT Pertamina ini melakukan sebuah pengoplosan bahan bakar Pertamax, sehingga banyak dari konsumen yang merasa kecewa, banyak dari konsumen yang merasa dirugikan. Namun bukan hanya oleh konsumen, tetapi juga negara merasakan kerugian dari tindakan perusahaan PT Pertamina ini. Namun, apa yang membuat PT Pertamina sampai saat ini masih tetap digunakan oleh khalayak, masih menjadi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar khalayak? Mereka tidak beralih tempat untuk membeli bahan bakar di tempat lainnya, padahal banyak loh perusahaan swasta yang menyediakan bahan bakar seperti Pertamax tersebut. Tetapi dari kasus pengoplosan Pertamax ini mencerminkan bahwasanya perusahaan PT Pertamina ini memiliki brandingan atau reputasi yang tinggi, jangkauannya tinggi. Kenapa demikian? Dari dulu sampai sekarang orang-orang memang selalu membeli bahan bakar dari Pertamina. Orang-orang selalu menggunakan bahan bakar yang diproduksi dari Pertamina. Dan maka dari itu, dari adanya kasus yang membuat Pertamina sedikit menurun reputasinya, tetapi kita bisa lihat sekarang reputasi tersebut kembali membaik. Karena kenapa? Karena perusahaan Pertamina ini adalah salah satu perusahaan yang sudah kuat dari masalah identitasnya, dari brandingannya, dan orang-orang yang melihat dan mengetahui nama Pertamina atau bahkan melihat logonya saja sudah mengetahui bahwa ini adalah perusahaan Pertamina, dan di mana perusahaan Pertamina ini adalah salah satu perusahaan yang menyediakan bahan bakar dan itu sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang ada khususnya di Indonesia. Maka dari itu ketika suatu perusahaan, suatu
lembaga yang sudah memiliki brandingan yang baik, nama yang baik, identitas yang jelas, yang mudah dikenalnya, maka perusahaan tersebut akan tetap berjalan dan berlangsung dengan lama. Maka dari itu, inilah yang menjadi contoh corporate branding dan corporate reputation yang bisa saya berikan. Saya selaku mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi memberikan edukasi, memberikan ajaran, dan memberikan penjelasan kepada para pemirsa. Teman-teman sekalian untuk bagaimana memahami tentang corporate branding dan corporate reputation. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.